Yayasan Al-Fatih Kafal Nusantara memperingati Hari Sumpah Pemuda dan menyambut Hari Pahlawan dengan melakukan penguatan agama yang dibingkai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Yayasan AFKN Fadlan Garamatan mengatakan penguatan tersebut untuk menegaskan masa depan Nuar ada di tangan santri AFKN. Mengingat saat ini pemerintah dan masyarakat banyak yang telah dirusak dengan misionaris gereja. Para santri-santri inilah yang akan disiapkan menjadi ulil albab. Berikut wawancara Republika TV bersama Ustadz Fadlan Garamatan. Tujuannya adalah pertama mengingatkan mereka bahwa masa depan Nuar itu ada di tangan mereka. Karena hari ini pemerintahan saat ini, masyarakat saat ini sedang dirusak oleh misionaris gereja dan pemerintahan yang hanya berfoya-foya dengan kepentingan negara, mengambil uang negara memperkaya kantong mereka. Maka mereka ini dipersiapkan menjadi generasi ulil albab. Maka dari waktu ke waktu kita harus bangkitkan mereka bahwa jangan sampai tanah yang dirahmati oleh Allah, tanah yang penuh dengan rezeki itu akan dibiarkan diambil oleh orang-orang kafir dalam kehidupan ini. Sehingga mereka harus dibangkitkan. Apalagi kita ini di setiap tanggal 28 Oktober diingatkan bahwa bangsa kita satu, bahasa kita satu, tanah air kita satu, Indonesia. Kita harus bangkit menyelamatkannya, dan kini tahun menyelamatkan Indonesia dengan dakwah Islamiyah. Dan dengan Islam sesungguhnya warga Nuar ini akan lebih sejahtera. Agama Allah memberikan Islam ini cocok untuk Islam orang-orang yang ada di Nuar. Sangat cocok, sangat tepat. Ketika dengan adanya Islam maka mereka menjadikan diri mereka benar-benar hamba. Sehingga mereka mengolah diri mereka, jiwa raga mereka bahwa alam yang diberikan oleh Allah dengan segala potensinya harus dimanfaatkan. Bukan menyusui babi, bukan mandi dengan lemak babi. Betul. Tadi ada ungkapan menarik dari Ustadz Zaid bahwa Saudi dulu juga tidak dikenal ketika belum hadir Islam. Begitu datangnya Islam, datangnya agama Allah, ini jadi semakin sejahtera, semakin makmur. Ya ini isyarat. Isyarat, kenapa isyarat? Isyarat dengan hadirnya Islam mereka akan bangkit. Dan seharusnya seluruh masyarakat dunia harus waspada, harus mendukungnya, bukan waspada tapi beri dukungan karena matahari terbit awal mereka yang menikmati. Artinya itu tanda kebangkitan. Lebih awal mereka bangkit. Dan ketika mereka bangkit maka dunia tidak bisa melarang mereka karena mereka bangkit dengan Islam. Ada jangan bersembunyi di balik keriting, di balik hitam. Ada anggapan-anggapan terbelakangan kan? Mereka tidak. Biarlah kalian mengatakan kami keriting. Biarlah kalian mengatakan kami hitam keling. Biarlah kalian mengatakan kami koteka, telanjang, tertinggal, terbelakang. Tapi suatu saat kami akan menjadi bermanfaat buat masyarakat. Karena itu hadirnya pesantren Nuar di Bekasi ini sangat penting. Sangat penting. Pak Santri ini hanya menjadi jembatan penyelamatan NKRI. Penggorokan, pengembelengan. Penyelamatan NKRI di sini dan penyelamatan dakwah di Irian. Sehingga begitu dia kembali menjadi bupati, kembali menjadi camat, kembali menjadi tentara, dia harus memanfaatkan potensi amanah itu menjadi kebaikan dia untuk merubah itu. Nggak boleh seperti Sitorus yang mengumpulkan uang, mengambil uang dengan cara yang haram, tapi negara membiarkan saja begitu. Ya, ya. Tentu tantangannya tidak kecil. Itulah cara Allah memberi kita berjuang. Tantangan memberi Allah. Ya, Allah beri tantangan untuk kita berjuang. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan. Hidup ini harus lapar, maka berjuang untuk mencari makan. Jadi itu sakit misalnya. Harus ada perjuangan, maka tidak boleh hidup itu berleha-leha. Dan dari anak-anak ini sudah digembleng betul lah. Alhamdulillah dengan doa dan dukungan seluruh umat Islam di tanah air Indonesia, termasuk dukungan khusus dari Republika Online dan Republika Cetak dan Republika TV, sehingga dakwah ini berjalan. Dari Bekasi, tim Republika TV melaporkan.